Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir 2026 akan membawakan topik dengan judul Perancangan Perbaikan Profil Tegangan Penyulang Sungai Guntung ULP Tembilahan dengan optimasi pemasangan kapasitor dan uprating konduktor. Perkenalkan, saya Sania Enekolda dengan NIM 2106022140155 dengan subtopik yang berjudul Perancangan Uprating Konduktor sebagai upaya perbaikan profil tegangan pada penyulang Sungai Guntung ULP Tembilahan. Perkenalkan, saya Julia Salsa Sabila dengan NIM 21060122120017 dengan subtopik yang berjudul Optimasi Pemasangan Kapasitor band untuk perbaikan profil tegangan pada daerah Sungai Guntung menggunakan Particle Swarm Optimization atau PSO. Untuk subtopik milik saya dengan judul Perancangan Uprating Konduktor sebagai upaya perbaikan profil tegangan pada penyulang Sungai Guntung ULP Tembilahan, ada kondisi pasca dedisialisasi dengan konduktor existing dengan penampang triple AC 150 mm persegi, sistem mengalami masalah drop tegangan yang kritis. Jatuh tegangan di bus FCO Lingkar Guntung itu mencapai 30,52%, yang artinya tidak memenuhi standar SPLN nomor 1 tahun 1995. Selain itu, rugi-rugi daya aktif total sistem membengkak hingga 1,85 MW. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan skenario perbaikan berupa uprating konduktor pada 182 saluran target. Studi ini menguji dua alternatif peningkatan ukuran penampang konduktor, yaitu dengan menggunakan konduktor triple AC dengan penampang 185 mm persegi sebagai alternatif 1 dan konduktor triple AC 200 dengan penampang 240 mm persegi sebagai alternatif 2. Kemudian untuk hasil simulasi menunjukkan perbaikan performa sistem. Pada alternatif 1 berhasil menurunkan jatuh tegangan mencapai 27,4%, sedangkan alternatif 2 menekannya lebih jauh hingga 22,7%. Untuk rugi-rugi daya aktif total juga berhasil dipangkas masing-masing menjadi 1,01 MW dan 0,86 MW. Meskipun kondisi tersebut statusnya secara regulasi belum memenuhi standar SPLN nomor 1 tahun 1995. Dan melalui grafik perbandingan ini terlihat jelas tren penurunan jatuh tegangan, rugi-rugi daya aktif dan pembebanan konduktor setelah dilakukannya uprating konduktor. Namun karena jatuh tegangan ujung terkecil baru mencapai 22,7%, maka diperlukan kombinasi solusi optimalisasi pemasangan kapasitor bank yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Selanjutnya, subtopik judul kedua yaitu optimasi pemasangan kapasitor band untuk perbaikan profil tegangan pada daerah Sungai Guntung ULP Tembilahan menggunakan Particle Swarm Optimization. Baseline pada subtopik kedua ini didasarkan atas rekomendasi dari solusi terbaik dari subtopik pertama yaitu dilakukan uprating konduktor ke AAC 240 mm persegi. Setelah dilakukan uprating konduktor ke AAC 240 mm persegi, hasil aliran daya didapatkan nilai tegangan 17 bas pada area OGF 2 Sungai Guntung berada di rentang 15,443 sampai 15,548 kV. Artinya drop voltage-nya 22,26% sampai 22,79%. Nilai tegangan dan drop voltage tersebut masih belum memenuhi standar SPLN nomor 1 tahun 1995 yang menetapkan presentase drop voltage adalah plus 5 hingga minus 10% dari tegangan nominal 20 kV, artinya batas atas tegangan 21 kV dan batas bawah 18 kV. Selain itu juga diamati pada bus utama tanpa bus node yang terhubung dengan GI Tembilahan yang secara keseluruhan hanya 17 dari 56 bus utama yang memenuhi standar dengan faktor daya sumber 0,8774 lagging, sehingga inilah yang melatar belakangi mengapa dibutuhkannya kompensasi daya reaktif. Kompensasi daya reaktif ini digunakan dengan pemasangan kapasitor band yang mana metode pencarian lokasi dan kapasitasnya menggunakan algoritma PSO dengan parameter-parameter PSO tertera pada tabel sebelah kiri. Dan ruang pencariannya saya batasi hanya pada 14 bus di kandidat di jalur menuju OGF 2 Sungai Guntung dan rentang kapasitas kapasitor pilihannya yaitu 0 hingga 1500 kV sesuai dengan standar kapasitor pada JTR. Hasil optimasi PSO konvergen dengan cepat dengan nilai base fitness turun tajam di iterasi awal lalu stabil mulai iterasi ke-13 di angka 164,821. Dari 200 iterasi tidak ada perbaikan lagi setelah itu. Dari 14 bus kandidat tadi, PSO memilih dua lokasi yaitu 1200 kvar di bus TH390 ke S Guntung sebagai bus transit dan 1500 kvar di FCO Lingkar Guntung yang berada di area OGF 2. Totalnya adalah 2700 kV. Hasil PSO ini kemudian akan saya injeksikan ke model ETAP untuk diverifikasi. Kapasitor pertama dipasang 3 kali 400 kvar dan yang kedua 3 kali 500 kvar. Hasil tegangan 17 bus area OGF 2 naik ke rentang 19,265 sampai 19,366 kV dan drop voltage menurun menjadi pada rentang 3,17% hingga 3,68%. Bus utama atau tanpa bus node yang terhubung dengan GI Tembilahan yang memenuhi standar naik dari 17 menjadi 40 dari 56 bus. Selanjutnya dapat kita lihat secara visual kondisi sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor, yang mana pada kurva-kurva terlihat jelas perubahannya. Pada diagram kiri atas, batang merah adalah kondisi sebelum dan batang hijau setelah pemasangan. Seluruh bus naik sekitar 3,75 sampai 3,9 kV secara merata, yang menunjukkan kompensasi reaktif lokal dari kedua kapasitor bekerja efektif. Kenaikan tertinggi ada di FCO Lingkar Guntung yang memang jadi titik injeksi terbesar. Pada diagram kiri bawah, drop voltage yang tadinya seluruhnya di atas garis batas 10%, sekarang turun jauh ke bawah dari 10% tersebut. Secara keseluruhan sistem, di dalam hal ini bus utama tanpa bus node yang terhubung dengan GI Tembilahan yang memenuhi standar naik dari 17 bus menjadi 40 bus. Dan yang paling signifikan, bus yang tegangannya di bawah 18 kV turun drastis dari 29 hanya menyisakan 5 bus saja. Dan daya reaktif dari GI Tembilahan turun 32,92% dan faktor daya naik dari 0,8774 ke 0,9548. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, uprating konduktor saja belum cukup memenuhi SPLN. Kedua, PSO berhasil menemukan lokasi dan kapasitas optimal yaitu 2700 kvar di 2 titik. Dan ketiga, seluruh 17 bus area OGF 2 kini memenuhi standar dengan bus utama yang memenuhi naik dari 17 bus menjadi 40 bus.